Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Prof. Roro. Sangat senang sekali bisa bergabung pada The First Stoma Care Weeks. Dan pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan dan sharing bagaimana transformasi Electronic Medical Record dan Information Technology pada pelayanan pasien dengan luka dan stoma. Kunjungi ruang YouTube kami, ruang sharing keperawatan RR2. Dan ini adalah CV saya. Silahkan bisa dipelajarin, dilihat, sehingga kita saling kenal dan lebih sayang lagi. Baik, beberapa bahasan selama 15 menit akan kita lalui. Bagaimana pentingnya teknologi informasi, kemudian juga bagaimana kompetensi perawat di era digital yang nanti akan menjadi fondasi di dalam implementasi pelayanan pasien dengan luka dan stoma, khususnya bagaimana di saat kita akan mendokumentasikan di dalam electronic medical record serta pengembangan-pengembangan di era digital ini. Ya, teman-teman sahabat saya semuanya, bahwa dunia sudah berubah. Tantangan ke depan ini sangat-sangatlah luar biasa. Tidak hanya sekedar kompetensi profesional dalam perawatan luka, stoma, tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi bersifat yang soft, perangkat lunak, kemudian juga hard. Ke depan akan ada sarana prasarana, robot, dan sebagainya. Dan yang lunak ini akan menjadi suatu luar biasa dengan adanya artificial intelligence. Jadi saatnya kita harus sudah mulai komitmen untuk mengembangkan teknologi dan sistem informasi, khususnya untuk keperawatan dan lebih umumnya untuk kesehatan, untuk menunjang dari pelayanan keperawatan kesehatan pada klien dengan perawatan luka dan stoma. Ini sudah menjadi keharusan. Di samping sudah ada Permenkesnya, tetapi juga dunia sudah menuntut untuk kita mulai berubah. Sebelum masuk ke sana, setiap tenaga kesehatan, perawat, harus mempunyai kompetensi di dalam era digital ini. Saya mengquote dari Ana, yang mungkin ini rasanya juga tepat jika digunakan oleh tenaga kesehatan yang lain. Disampaikan di saat ini untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, harus mempunyai domain-domain yang benar-benar dipegang. Antara lain komunikasi dan relationship building, bagaimana kita mengembangkan relationship building, yang ini juga akan ditunjang dengan teknologi dan informasi. Kemudian organizational alignment culture, bagaimana membentuk culture budaya yang positif, terus mengembangkan improvement leadership, professional practice environment. Ini tentunya bagaimana memang kita berpraktek secara profesional, dan yang sangat penting related dengan kaitannya adalah teknologi informasi, IMR adalah business skill. Di dalam business skill ini ada dua domain kompetensi di era saat ini, yaitu information management and technology dan financial management. Nah, ini sangat luar biasa karena leader-leader yang mampu di sinilah yang nanti akan bisa melihat perkembangan pelayanan di bidang khususnya luka dan stoma, secara umum adalah pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah relationship with self. Jadi kita juga
pada diri kita dan juga relationship building pada yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita pegang dan khusus untuk bagaimana kaitannya dengan pelayanan untuk teknologi terfokus pada keperawatan, disampaikan bahwa teknologi ini merupakan tiga bagian nih, integrasi, nursing science, computer science, dan information science. Saya rasa kalau misalnya health informatics sama, health science, computer science, dan information science. Gunanya untuk apa? Mengidentifikasi, mengkolek, memproses, dan manage data. Serta data ini dirubah menjadi informasi untuk mensupport nursing practice. Kalau misalnya secara umum kesehatan berarti health practice, administrasi, education, dan riset. Serta mengekspand nursing knowledge, mengekspand healthcare provider knowledge. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, sahabat saya semuanya, bahwa nursing informatics, health informatics ini sebagai tools yang mendorong kemajuan untuk peningkatan pelayanan di bidang kesehatan maupun keperawatan. Khusus kompetensi nursing informatics dari ANA 2007 disampaikan, setiap perawat di era saat ini, walaupun ini sudah disampaikan 2007 ya, harus sudah mulai bermigrasi di samping kompetensi untuk nursingnya juga sudah harus masuk pada nursing informatics. Why? Karena tuntutan. Jadi sudah harus bisa computer skill, administration, communication, data access, dokumentasi, documentation, education, monitoring, serta minimal menguasai basic desktop software. Dan ini tentunya tidak hanya untuk nursing, juga untuk tenaga kesehatan. Yang penting lagi, bahwa tidak cukup hanya keterampilan yang kelihatan nyata, tetapi juga bagaimana kaitannya dengan information literasi. Ini soft skill. Bagaimana menjaga privacy, security, kemudian sistem knowledge, kemudian juga bagaimana menjadi suatu tenaga yang mudah beradaptasi dengan IT. Dan harus memahami bahwa openness to disruptive innovation harus dijaga dengan etik. Dengan, kalau kita bilang di sini adalah salah satunya, kalau di keperawatan disampaikan, DNA dari information teknologi dan IMR adalah caring. Jadi digawangin dengan etiknya. Ini tidak berlaku hanya pada keperawatan, tetapi untuk semua tenaga kesehatan. Kemudian yang paling terakhir, bagaimana nanti kita bisa menggunakan IMR, IT ini menjadi suatu harta benda, menjadi emas, karena di sana ada big data, sehingga bisa digunakan untuk mensupport clinical and admin processes, dan juga bisa mensupport quality and patient safety. Sehingga diperlukan bisa menganalisis dari big data ini, sehingga merubah menjadi informasi dan evidence-based practice. Nah, ini sangat luar biasa kompetensi-kompetensi yang harus kita kawal. Saya sharing sedikit bagaimana peran seorang perawat tenaga kesehatan mengawal adanya nursing dan health informatics di Indonesia. Kita tahu saat ini arahnya semuanya ke arah bagaimana interoperability, integrasi data dengan satu sehat. Khusus untuk sahabat tersayang yang masuk pada pelayanan stoma, pelayanan luka, nanti dalam mengembangkan IMR, teknologi informasi,
diarahkan harus bisa terintegrasi dengan Satu Sehat. Kenapa? Jangan sampai semua program yang sangat baik, biayanya mahal, dikembangkan oleh provider-provider, tidak bisa saling berkomunikasi. Itulah sebabnya di Indonesia dibentuk yang namanya TWG, Technical Working Group. Kami berempat, nih ada Dr. Hidayat, Dr. Ahmad, maaf, Dr. Daryo, saya, dan Dr. Grace, diberikan amanah oleh nasional, oleh Dirjen untuk mengawal bagaimana integrasi pada data Satu Sehat. Sehingga banyak hal yang kita lakukan, kita kawal. Antara lain saya masih berbicara tentang standarisasi bahasa. Sehingga nanti pengembangan dari IMR, kaitan pelayanan luka dan stoma, harus bisa terbaca. Nah, inilah nanti menjadi PR bersama bagaimana kita benar-benar sudah melakukan secara profesional, kemudian nanti didokumentasikan, dan data ini bisa menjadi data yang bersifat terintegrasi. Jadi di sini nanti akan ada suatu komunikasi data di mana setiap healthcare provider, Fasiankes, itu akan bisa ditarik data-data yang bersifat untuk nasional, untuk suatu yang tadi disebut big data, untuk mencapai memberikan support pada clinical administration, clinical improvement, dan seterusnya. Termasuk COC, continuity care ya. Jadi bagaimana nanti misalnya pada pelayan ostomed yang di praktek mandiri A, kemudian ketika dia datang ke suatu tempat yang lain, dia sedang vacation di Bali, maka dia bisa datanya tersambung. Ini sangat luar biasa. Demikian juga perawatan luka. Itulah sebabnya kami di tim nasional tuh sedang menggarap adanya integrasi data dengan terminologi bahasa yang sama. Kita coba menggunakan bagaimana bridging-nya, bagaimana untuk menjembataninya dengan suatu metode. Salah satunya adalah dengan terminologi bahasa menggunakan yaitu structure SNOMED City. Mungkin agak teknis, tapi untuk diketahui bahwa memang jangan sampai nanti semua IMR berdiri sendiri-sendiri, semua model app semuanya berdiri sendiri, tidak saling berkoordinasi, sehingga di saat ada undang-undang kesehatan, kemudian juga nanti turunannya, kemudian kami juga mendapatkan tugas ini, bahwa setiap PSE dari semua provider yang mengembangkan elektronik untuk kaitannya dengan pelayanan kesehatan itu harus terdaftar. Regulasi sandbox. Jadi semuanya nanti akan terdaftar, tidak boleh tidak terdaftar, sehingga beberapa data bisa diintegrasikan. Ini sangat luar biasa kalau di Indonesia nanti bisa terlaksana ya. Dan ini butuh kerjasama bersama-sama. Kami di tim nasional adalah sebagai fasilitator, sebagai komunikator, penjembatan antara bagaimana program transformasi teknologi nasional dengan semua yang ada di pelayanan kesehatan yang sangat luar biasa, dan sudah mendedikasikan tidak hanya untuk substantif profesional praktisnya, tetapi juga mengembangkan teknologi dan informasi. Nah, itu gambaran nasionalnya. Kita masuk pada tantangan digitalisasi dan IMR khusus untuk luka dan stoma. Kalau kita lihat bahwa ada dua ranah. Yang pertama adalah ranah dari pelayanan, yang kedua ranah dari asuhan. Kalau kita lihat ranah pelayanan, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Why? Di sana kita bisa menyusun, mengembangkan sistem untuk SOP yang bisa digunakan secara bersama.
kemudian bisnis plan yang bisa dipelajarin secara bersama, logistik, logbook perawatan, kemudian sistem kredensial, supervisi, scheduling, dan sebagainya. Jadi misalnya sistem scheduling, misalnya dokter hari ini perawatan mandiri ke rumah sakit, maaf, di rumah pasien A, besok dilanjutkan oleh perawat, besoknya lagi oleh caregiver, dan seterusnya, karena ada sistem scheduling yang sudah tertata, kemudian sudah ada dokumentasi asuhannya, itu sangat mudah diikuti tanpa harus bertemu secara fisik, tetapi bisa secara online, tanpa juga setiap waktu bertemu secara fisik. Pertemuan fisik tetap perlu, tetapi tidak setiap waktu. Jadi menghemat proses adanya ini ya, adanya suatu pelaksanaan yang mungkin butuh waktu, butuh tempat, dan sebagainya. Kemudian untuk asuhan, ini asuhan luar biasa Bapak Ibu. Ada asuhan sekarang sudah sangat banyak. Ada robot, AI, electronic medical record, kemudian devices yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut, fokus pada IMA karena memang diamanahkan untuk IMA. Sebenarnya sama dengan rekam medis yang lain, dimulai dari menjaga keamanan dan privasi. Kemudian kalau kita berbicara tentang assessment, tentunya tetap komprehensif. Karena apa? Misalnya perawatan stoma pasti dipengaruhi juga dengan status gizinya, status nutrisinya, status hidrasinya, status psikologinya, status bagaimana dia bisa menjalankan ibadah spiritual, keyakinannya. Jadi pengkajiannya secara holistik ini dilakukan oleh keperawatan. Kemudian juga sama dengan luka, tidak hanya fokus pada luas luka, eksudatnya seperti apa, warna, kedalaman, bagaimana nyerinya, tetapi juga secara komprehensif. Sama prinsipnya, tetapi pada pelayanan perawatan luka dan ostomi pasti ada tambahan yang spesifik untuk luka dan ostometnya ya, kolostominya. Nah, kalau di medis tentunya juga ada, setelah pengkajian ada diagnosisnya. Untuk keperawatan juga seperti itu. Ada diagnosis keperawatan yang kaitannya dengan luka, integritas kulit, kemudian bagaimana kaitannya dengan bowel, tetapkan sesuai dengan ranah profesinya. Baru dilakukan care plan, bagaimana tentang objektif dan kriterianya, kemudian ditetapkan rencana. Penetapannya tergantung dengan pengkajiannya. Kalau misalnya kaitannya dengan luka, kira-kira berapa lama? Ini sangat bisa dihitung nih, ahli-ahli dari wound care, ahli-ahli stomach care, ini sangat luar biasa untuk memprediksi, tidak hanya memprediksi dari bagaimana proses penyembuhan, healing, tetapi juga bisa memprediksi bagaimana kebutuhan dari sarana prasarana, BHP, kemudian juga cost, dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Kemudian di dalam intervensi, kita juga selalu disampaikan saat implementasi dan yang berfokus pada muara perencanaannya, tidak hanya kaitannya dengan luka dan stomanya, tetapi secara khusus untuk keperawatan secara holistik, komprehensif, dari biopsikososial dan spiritual. Contoh, saya pernah merawat ibu saya selama 6 tahun dengan kolostomi. Ternyata tidak sekedar perawatan kolostominya, tetapi bagaimana mendampingin bisa beribadah dengan kondisi kolostomi, kemudian bagaimana kebetulan ibu saya demensia, kemudian bagaimana pendampingan perawatan luka dengan demensia, tentunya ini sangat-sangat luar biasa. Dan itu menjadi tidak ada artinya ketika seorang tenaga kesehatan, seorang perawat
sudah melakukan banyak hal tetapi tidak didokumentasikan. Itulah pentingnya electronic medical record. Dan sangat menjadi cantik kalau IMR ini akhirnya satu Indonesia terintegrasi. Nah, inilah yang sedang kita bangun sehingga tidak saling masing-masing sendiri-sendiri. Kalau ini bisa terintegrasi menjadi data nasional, big data, kemudian akan dikembalikan menjadi dashboard yang juga dari tenaga kesehatan Pasienkes bisa menggunakan. Nah, ini contoh dari catatan perkembangan. Tadi udah diimplementasikan dan sebagainya. Untuk progress note itu akan diikutin perkembangannya. Dan ini contoh untuk dilakukan suatu print out kalau diperlukan, kemudian model handover-nya, dan yang luar biasa misalnya kalau sudah IMR maka untuk staffing itu bisa diambil nih, ditarik data-datanya, walaupun ini sebenarnya tidak data luka ya, perawatan luka dan stomaker, tetapi pada prinsipnya ketika sudah punya dokumentasi asuhan maka itu bisa ditarik sehingga proses penilaian kinerja dari tim kita kemudian juga dari logbook ini akan digunakan untuk proses rekomendasi untuk kredensial. Nah, inilah memang tantangan evidence based practice. Jadi tidak hanya nanti mengentry data di dalam IMR, tetapi bagaimana menggunakan menganalisisnya menjadi suatu informasi yang berguna untuk improvement pelayanan, untuk improvement pendidikan. Ini beberapa hasil dokumentasi kita olah, kemudian kita tulis, dipublikasikan, dan sudah di-acknowledge, bisa diketahui oleh seluruh internasional bahwa dokumentasi keperawatan di Indonesia itu bisa mendeskripsikan dan memvalidasi nursing diagnosis. Sehingga nanti ketika luka bisa hasilnya itu bisa mengembangkan suatu artificial intelligence. Jadi bisa memprediksi misalnya healingnya, cost-nya, kebutuhan sarana prasarana, bagaimana juga kaitannya dengan sosial spiritual dari pendampingnya, tidak hanya pasien tetapi juga pendamping caregiver dan keluarganya. Ini sangat luar biasa. Dan tentunya dengan adanya di Indonesia sudah mulai dikembangkan transformasi teknologi dan informasi ini, harapannya bukan menjauhkan dari klien, tetapi dengan teknologi dan informasi itu justru ada customer intimasi. Karena setiap saat kita mengetahui bagaimana data pasien. Dari situlah muncul suatu care kita, sehingga ada customer relationship. Sehingga muncullah yang namanya complying with applying with compassion. Jadi applying dengan wisdom. Nah, ini yang gambaran secara umum bagaimana IMR dan teknologi informasi di bidang pelayanan wound care dan juga stomach care. Ke depan ini sangat berkembang. Kita akan bahas lebih detail pada kesempatan lain. Intinya bahwa dengan adanya electronic medical record, kemudian juga tentang digitalisasi teknologi informasi yang menyokong pelayanan pasien dengan luka dan kolostomi harus tetap mengedepankan berpikir kritis, caring, dan levelnya wisdom. Dengan demikian, ini akan melengkapi menjadi evidence-based practice yang sangat luar biasa, lengkap, berkualitas. Selain itu juga mempunyai dampak pada efisien waktu, legal aspek, membantu keputusan. Tentunya ada relationship with customer, membantu kepuasan, dan self-efficacy. Mutu dan keselamatan pasien menjadi hal yang sangat benar-benar dipegang. Dengan adanya digitalisasi, IMR akan mendukung ke sana. Sukses semuanya, salam sehat, salam kuat, selamat untuk mengikuti kegiatan
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.